Hidayat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Logam Elektronik dan Mesin Jakarta. Kalau kesehariannya Bapak mengerjakan apa, Pak? Saya salah satunya adalah sebagai karyawan di perusahaan swasta. Di perusahaan swasta? Iya, dan dalam artian buruh di sini, buruh lem atau iya, saya karyawan perusahaan swasta dan tergabung ke dalam Federasi Logam Elektronik dan Mesin, yang di bawahnya juga saya punya anggota sekitar 47 perusahaan di kawasan Pulau Gadung. Nah Pak, langsung ke poin saja mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Kemarin sudah masuk paripurna dan sudah menjadi undang-undang. Lantas Bapak, bagaimana pandangannya mengenai hal itu, Pak? Iya, kami dari buruh khususnya yang tergabung dalam Federasi Logam Elektronik dan Mesin sangat prihatin ya, kecewa dengan telah disahkannya Omnibus Law menjadi undang-undang. Makanya kemarin juga kami sempat sore menjelang malam merapat ke DPR untuk mewujudkan kekecewaan kami. Tapi pada akhirnya memang dengan kondisi saat ini yang PSBB amat ketat, kami terhadang, dan sekaranglah kami melampiaskan kekecewaan kami terhadap DPR, terhadap pemerintah yang telah menerapkan Omnibus Law menjadi undang-undang, dan bentuk kekecewaan kami adalah mewujudkan melalui unjuk rasa nasional dalam rangka mogok nasional di perusahaan masing-masing, khususnya untuk anggota kami yang tergabung dalam Federasi Logam Elektronik dan Mesin. Nah, lantas tadi Bapak bilang kecewa dengan undang-undang yang telah disahkan. Sebenarnya kekecewaannya apa Pak yang membuat kecewa, Bu? Ya, yang membuat kami kecewa dari buruh adalah minimal sekali ada 6 poin ya, yang di dalam klaster ketenaga kerjaan akhirnya masuk ke Omnibus Law menjadi undang-undang. Pertama tentang upah pesangon, di mana di Undang-Undang 13 itu diatur tentang upah pesangon, ada rumusan pesangon dikali 2, penghargaan masa kerja 1 kali dan 15%, dan kurang lebih total ada 34 bulan. Tapi dengan sekarang Omnibus Law maka dipangkas tinggal menjadi 24 bulan. Nah, ini artinya untuk pesangon aja kami buruh sudah dirugikan, di mana sebagai buruh pada saat akhir di pekerjaannya sebagai karyawan di perusahaan, uang pesangon itu sebagai modal untuk membuka usaha ataupun melanjutkan kehidupannya. Yang 34 bulan aja kami kecewa, sebenarnya kurang kalau bicara buruh. Tapi ini apalagi dengan Omnibus Law diterapkan semakin turun. Itu yang pertama. Yang kedua, buat pekerja wanita juga di Republik ini semakin sedih kami mendengarnya. Di mana di Undang-Undang 13 diatur pada saat hari pertama bisa mendapatkan cuti, hari ini dihilangkan. Itu yang ketiga tentang tenaga kerja outsourcing akan menjadi sepanjang masa. Kasihan kawan-kawan yang di outsourcing, ada di security, ada di bagian kebersihan, itu akan selamanya. Dan yang keempat tentang tenaga kerja kontrak, di mana di Undang-Undang 13 diatur di mana tentang untuk jenis dan sifatnya, masa kurun waktunya. Ini di Omnibus Law untuk PKWT akan menjadi sepanjang masa juga. Nah, dari PKWT aja yang menjadi sepanjang masa ke depan, buruh Indonesia akan tidak ada menjadi karyawan tetap. Seterusnya aja akan menjadi kontrak outsourcing. Maka disinilah pengusaha yang amat banyak dimenangkan oleh peraturan Omnibus Law. Itulah bagian daripada kerugian kaum buruh. Kenapa hari ini kami yang tergabung dalam Federasi Logam Elektronik dan Mesin protes terhadap pemerintah, terhadap DPR yang sudah tidak punya hati nurani khususnya untuk buruh. Nah, Pak, dari pandangan buruh, Omnibus Law ataupun Cipta Kerja ini sebenarnya dibuat pemerintah tujuannya apa, Pak? Dari pandangan Bapak? Siap. Ya, kalau kami dari buruh pandangannya adalah untuk memiskinkan kaum buruh, bukan untuk menciptakan lapangan kerja, tapi bagaimana tentang labor cost untuk sektor buruh bisa dikurangi, terutama tentang gaji. Nah, tadi saya belum menyebutkan tentang UMP atau UMK 1. Nah, dengan adanya nanti peraturan Omnibus Law UMP, maka nanti akan diatur sedemikian rupa di Omnibus Law. UMP bisa aja sepanjang nilainya itu aja tidak naik. Itu, nah, maka dengan adanya Omnibus Law diterapkan, pengusaha banyak yang diuntungkan dari sini karena labor cost untuk buruhnya akan terkurangi, mulai daripada upah gaji, ya, pesangonnya, nah itu, dan juga
yang lain-lain termasuk kesehatan, itulah pemerintah mengatur ini benar-benar menguntungkan pengusaha, merugikan kaum buruh. Itu. Nah, kemudian Pak, tujuannya pemerintah sebenarnya harapannya ingin investor masuk, ekonomi baik jika corona. Nah, lantas apakah memang itu tidak tepat? Ya, kami melihatnya begini. Dengan adanya kita di Republik ini sedang terkena juga global ya wabah corona, maka walaupun omnibus law diterapkan, menurut kami tidak tepat. Karena tetap aja di perusahaan-perusahaan yang sudah ada aja, yang sudah bergerak aja mengalami kesulitan untuk operasional karena apa, produksi semuanya terhambat. Apalagi ada rencana dengan omnibus law diharapkan investor asing masuk, itu bohong. Karena apa? Pasti investor juga akan melihat kondisi perekonomian Indonesia, kondisi di dalam Indonesia seperti apa terhadap wabah corona, maka tidak akan langsung dengan omnibus law diterapkan, tidak akan langsung nanam investasi. Jangankan itu, sekarang rakyat Indonesia aja terhalang ke negeri tetangga. Begitupun dari negeri tetangga untuk datang ke sini ke Indonesia itu pun akan kesulitan, apalagi untuk menanam investasi, itu nggak bisa. Secara logika kami berpikir dari buruh, itu nggak masuk. Harusnya pemerintah melakukan riset terlebih dahulu. Apakah ini pas omnibus law diterapkan pada saat sedang ada wabah COVID? Nah, sehingga bisa benar-benar sasaran. Tapi dengan kondisi saat ini buruh rugi satu. Kondisi sekarang PSBB kita banyak efisiensi, yang kedua kena wabah corona, dan yang ketiga omnibus law diterapkan. Buruh semakin sedih, semakin prihatin, semakin kasihan. Nah Pak, lantas ini kan pemerintah takut sekali akan resesi ekonomi. Nah, sebenarnya dari pihak buruh memandangnya baiknya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia seperti apa? Apakah lewat ini atau bagaimana? Ya, harapan kami bukan undang-undang omnibus law ini yang diterapkan untuk bisa mengangkat sektor ekonomi agar tidak resesi ya. Tentunya buruh, kalau dari sektor buruh bisa diajak bicara. Dan pimpinan-pimpinan kami di tataran nasional, pimpinan konfederasi, pimpinan federasi, itu bisa diajak bicara bagaimana tentang solusi agar tidak resesi, khususnya nanti di perusahaan-perusahaan. Kedua, dari ekonomi, ya harusnya pemerintah memanggillah pakar-pakar ekonomi yang ada di Indonesia, ya, ikut diskusi bersama bagaimana cara penerapan melawan corona ini agar Indonesia tidak resesi. Bagaimana mungkin Pak Rizal Ramli, dia senior ekonom di Indonesia, itu bisa memberikan solusi, bukan penerapan omnibus law yang dikuatkan. Maka kalau omnibus law dikuatkan sekarang menjadi undang-undang, kami bisa lihat, Mas ya, bisa lihat, media bisa tahu nanti ke depan. Kita lihat aja 2-3 bulan, apakah benar-benar ini akan mengangkat Indonesia lepas dari resesi atau bisa mendatangkan investasi dari luar negeri? Menurut kami enggak. Bukan solusinya yang tepat tentang penerapan omnibus law. Itu aja Pak, makasih banyak. Ya. Selamat berjuang.